Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kita tentu bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lingkungan, dan seluruh nikmat yang lain yang memungkinkan kita untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah dan semakin baik dari hari ke hari. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat dan sangat berharga ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan hadirin sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-ayah. Rasa-rasanya kita berulang kali mendengarkan ayat ini. Kalau kita ditanya, sebenarnya bagaimana sih kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita agar selamat dari api neraka? Caranya seperti apa? Kalau kita disuruh menjaga rumah kita, mobil kita, kendaraan kita tahu caranya. Tapi bagaimana agar diri kita dan keluarga kita itu nggak masuk neraka, itu bagaimana? Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan penjelasan tentang makna ayat ini. Supaya kita selamat, keluarga kita selamat, ya, masuk surga, tidak masuk neraka, maka caranya adalah adibuhum wa'allimuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, caranya didik keluargamu dengan adab dan didik keluargamu dengan ilmu. Jadikanlah anak-anakmu beradab dan jadikanlah anak-anakmu berilmu. Itu saja, sederhana. Rasulullah SAW juga mengingatkan pada kita semua, akrimu auladakum wa ahsinu adabahu. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Hadirin rahimakumullah, kalau kita baca dari zaman Rasulullah, para sahabat, para imam-imam mazhab, ya, para ulama sudah yang selalu menekankan masalah adab dan ilmu ini. Jadi yang pertama harus ditanamkan, bukan hanya dipelajari. Ya, dalam proses pendidikan untuk supaya selamat dari api neraka itu adalah adab, ta'dib, adibuhum, ya, tanamkanlah adab. Sampai Imam Malik, ya, seorang ulama besar, ulama imam mazhab, beliau mengatakan ta'allamul adab qoblal ilm. Belajarlah kamu adab sebelum ilmu. Ya, Al-Laits Ibnu Sa'ad, seorang ulama besar juga mengatakan ta'allamul hilm qoblal ilm. Belajarlah kamu itu sifat lembut, ya, sopan santun sebelum ilmu. Di dalam sebuah kitab adab yang ditulis oleh Ibnul Jamaah, ya, judulnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Seorang ulama besar menasihati anaknya, ya bunayya ashibil fuqaha wal ulama. Wahai anakku, bergaullah kamu dengan para fuqaha dan ulama. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah ilmu dari mereka. Wa khudh adabahum, dan ambillah adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadits. Itu lebih aku cintai, lebih aku sukai dari kamu banyak menghafal hadis. Bahkan dalam kitab ini ada seorang ulama yang mengatakan begini, kamu belajar satu bab tentang adab itu lebih baik daripada kamu belajar 70 bab tentang ilmu. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, ya, para tradisi pendidikan Islam dulu dari zaman Rasulullah, para sahabat, ya, para ulama dulu, itu selalu adab yang ditekankan. Ya, Ibnu Mubarak, seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in, ya, beliau mengatakan, aku belajar adab itu 30 tahun. 20 tahun kemudian aku belajar ilmu. Bahkan beliau katakan kadal adabu thulutsaidin.
porsinya adab dalam agama kita itu 2/3. Jadi kalau Islam bisa dibagi 2, porsi ajarannya itu 2/3 adab, 1/3 ilmu. Inilah yang aneh kemudian, bahwa dalam dunia pendidikan dari keluarga kita, sekolah-sekolah kita sampai ke tingkat perguruan tinggi, justru adab ini hilang. Padahal dalam tradisi Islam adab ini sangat penting. Bahkan jangan kamu belajar ilmu kalau kamu gak beradab. Kamu nanti jadi biadab. Orang biadab punya ilmu, ilmunya akan digunakan untuk kejahatan. Ya, jadi yang ditekankan dulu adalah bagaimana adab itu ditanamkan. Adab itu sebuah proses penanaman. Bangsa-bangsa barat kalau kita perhatikan ya, Amerika, Inggris, ya, Australia, bahkan Singapura, Korea, mereka sudah lama kita akui menanamkan semacam adab, yaitu karakter. Kita pernah mencoba untuk mengubah konsep pendidikan kita agar karakter ditekankan. Tetapi tidak bisa, karena karakter itu memerlukan keteladanan, memerlukan pembiasaan, pembudayaan, dan karakter memerlukan disiplin penegakan aturan. Adab lebih daripada karakter, karena adab itu basisnya iman, bukan hanya budaya. Ya, kalau orang Singapura, orang Jepang tidak membuang sampah sembarangan, karena itu budaya mereka dan mereka takut aturan. Tapi kalau seorang Muslim tidak membuang sampah sembarangan, bukan hanya karena budaya, ya, bukan hanya karena kebudayaan atau tradisi, tapi karena dia takut pada Allah. Sampah yang dia buang itu kalau mencelakai orang lain akan diperhitungkan di akhirat. Jadi orang mukmin tidak mungkin dia akan membazirkan sesuatu. Rasulullah pun mengajarkan, kalau kamu lihat ada duri di jalan, singkirkan. Itu adab, pendidikan adab yang luar biasa. Seorang mukmin didik, bahkan Rasulullah dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, ada sebuah hadis, laisa mu'minun man yashba'u wajaruhu ja'iun. Tidak termasuk orang mukmin, kata Rasulullah. Gak pantas dia itu masuk orang mukmin, dia kenyang, dia tahu tetangganya lapar. Jadi ini pendidikan adab yang luar biasa, kepedulian pada sesama. Ya, bukan mukmin orang yang gak peduli pada nasib tetangganya. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya konsep-konsep Islam dalam pendidikan ini sangat kaya, lebih kuat. Ya, jadi seharusnya orang mukmin itu orang yang terbaik di dunia, karena amanahnya begitu. Al-Quran mengamanahkan, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun wa iyyakum minkum mi'atan yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, siapkan orang-orang mukmin untuk berperang. Ini bukan ayat teroris. Karena negara-negara di dunia ini menyiapkan rakyatnya untuk berperang. Mereka mewajibkan wajib militer. Israel, Singapura, Jepang, Amerika, kualitas rakyatnya itu, kualitasnya adalah kualitas militer. Kita lihat bagaimana kekuatan fisik mereka disiapkan untuk itu. Jadi orang mukmin sudah diajarkan di zaman Rasulullah itu, mereka harus kuat. Ya, sampai Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kita bayangkan bagaimana Rasulullah itu memerintahkan kita, ajarilah anakmu berkuda, memanah, berenang. Di Arab waktu itu tidak ada kolam renang. Tapi kenapa Rasulullah mengajarkan, ajari anakmu berenang, ajari anakmu berkuda, memanah. Jadi orang mukmin tidak boleh lemes, tidak boleh kalah. Harusnya jiwa dan raganya itu nomor satu. Ya, kita tidak tahu mengapa slogan kita bagus-bagus, ya, tapi perwujudannya tidak mudah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dinyanyikan terus menerus, tapi nggak dibangun-bangun. Ya, apanya yang dibangun? Jiwa yang mana yang dibangun? Jiwa tetap serakah, jiwa rakus, jiwa yang lemah. Padahal
Berulang kali pendidikan kita mengatakan membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kita puasa Ramadan juga la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa itu apa? Gambarannya seperti apa? Indikator apa yang bisa kita evaluasi bahwa puasa kita itu berhasil atau tidak? Itu apa? Indikasinya kan bukan fisik. Bukan kita evaluasi setelah Ramadan nanti berat badan kita naik atau turun. Oh berarti puasanya gagal kalau berat badannya tidak turun. Kan indikatornya adalah takwa. Takwa itu jiwa. Jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat dari apa? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan jiwa-jiwa yang sakit, ya, penyakit-penyakit jiwa itu. Penyakit kekufuran, penyakit kemunafikan, penyakit kesombongan, penyakit malas, ya, penyakit lemah, ajez, penyakit hubud dunia, penyakit cinta jabatan, hubbul jah, itu kata Imam Al-Ghazali termasuk satu jenis penyakit jiwa. Jadi orang yang cinta jabatan itu sakit jiwa, harus dimasukkan rumah sakit, karena dia tidak normal. Kalau manusia yang normal, dia tidak suka dengan jabatan, karena jabatan itu amanahnya bertambah. Dan di akhirat nanti orang yang punya jabatan ini berat hisabnya. Seharusnya kalau dia menerima jabatan itu merasa terbebani, ya. Tapi kalau dia sampai cinta jabatan, itu udah sakit. Itu sakit karena dia berarti tidak sadar bahwa beratnya amanah yang dia pikul itu belum tentu dia bisa bertanggungjawabkan. Kecuali kalau dia melihat kalau jabatan tidak dia pegang jatuh ke tangan orang yang jahat, dan orang jahat itu akan merusak masyarakat, wajib dia berjuang. Bukan karena cinta, tapi karena dia wajib untuk menyelamatkan jabatan itu supaya tidak merusak masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW pun memberikan pedoman dalam siasah syariahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa seorang muslim yang menyerahkan jabatan pada seseorang, memberikan amanah pada kepada seseorang, kemudian dia melihat ada orang lain yang lebih baik daripada orang yang dia amanai itu, faqad khanallaha wa rasulahu. Dia telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak sembarangan menyerahkan amanah pada seseorang. Kita harus cari betul siapa yang terbaik. Sebab kalau kita tahu pada saat yang sama, karena ini teman dekat, karena satu partai, satu golongan, satu suku, karena masih keluarga, dia pilih, sedangkan dia masih melihat ada orang lain yang lebih baik, yang lebih mampu daripada yang dia serai amanah itu, dia telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sampai tidak menyerahkan jabatan gubernur kepada Abu Dzar Al-Ghifari, meskipun Abu Dzar Al-Ghifari seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat zuhud. Bahkan Rasulullah serahkan pada Amr bin As. Ya, innaka dhaifun ya Abu Dzar wa innaha amanatun. Kamu lemah wahai Abu Dzar. Ini amanah. Abu Dzar lemah, bukan lemah dalam arti jiwanya, tapi memang ada orang yang lebih mampu memegang kepemimpinan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan gambaran, kalau seorang pemimpin itu kurang soleh tapi dia kuat kepemimpinannya, maka kekurang solehannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Tetapi kemampuan dia memimpin itu akan memberikan dampak positif pada masyarakat. Islam itu begitu detail, ya, mengatur bagaimana memberikan amanah, ya, bagaimana mengatur supaya amanah itu jatuh ke tangan orang yang berhak. Hadirin rahimakumullah, inilah yang sebetulnya ya diajarkan betul. Ada contoh-contoh yang sangat nyata. Pendidikan terbaik itu adalah pendidikan di masa Nabi. Di masa Nabi tidak ada sekolah. Ya, di masa Nabi tidak ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tidak ada. Tapi Rasulullah berhasil mengubah masyarakat dari masyarakat yang tidak punya tradisi tulis menjadi masyarakat yang haus menulis. Masyarakat yang sangat scientific, ya, scientific society, masyarakat yang sangat ilmiah. Profesor Mustafa Azami, guru besar ilmu hadis di Riyadh, beliau menulis disertasi di Cambridge University membantah pendapatnya Yosef Sach, seorang orientalis terkenal di bidang fikih, yang menyatakan bahwa hadis itu baru ditulis ya sekitar 100 tahun sepeninggal Rasulullah. Profesor Mustafa Azami membuktikan, melakukan riset yang serius dan membuktikan bahwa hadis Nabi itu sudah mulai dicatat di zaman sahabat.
Bahkan banyak sahabat Nabi yang punya catatan hadis di atas 500, 700, 800, ada yang di atas 1000. Di masa itu alat tulis susah. Sahabat Nabi mencatat hadis sampai ribuan. Banyak sahabat Nabi yang punya catatan mushaf. Kalau kita bayangkan masyarakat seperti apa seperti ini, ya, yang misalnya seorang sahabat pernah kemudian sepeninggal Rasulullah dia pergi ke kota yang jauh, kemudian hanya mengecek, datang kepada temannya, apa betul kamu pernah menerima berita ini dari Rasulullah? Sampai temannya mengatakan, hanya untuk ini kamu datang ke tempat yang begitu jauh, hanya untuk memastikan apa betul kamu pernah ya menerima. Ini sebuah jiwa ilmiah yang luar biasa. Ya, bagaimana cek dan recheck yang, jadi dia tidak mau menyebarkan berita kalau berita itu belum dicek. Ya, sekarang kita begitu mudah kayaknya banyak fitnah karena tidak tahu fikih informasi. Terima WhatsApp atau terima SMS, sebarkan lagi. Dia tidak cek dulu ini benar atau tidak beritanya, sumbernya jelas atau tidak. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika kamu datang pada kamu orang yang fasik bawa berita, tabayyunlah, ceklah. Kalaupun berita itu sudah kita pastikan kebenarannya, kita masih harus melihat berita itu bermanfaat atau tidak untuk kita sebarkan. Kalau berita itu kita pastikan bermanfaat, manfaatnya untuk semua orang atau untuk sebagian orang? Kita sebarkan pada sebagian kalangan atau untuk semuanya? Sebab kalau kita salah menyebarkan berita dan kemudian orang itu berbuat salah karena berita kita bertanggung jawab. Jadi Islam mengajarkan ketelitian, ya, jiwa ilmiah yang luar biasa yang tadi saya katakan. Rasulullah itu mendidik para sahabat beliau menjadi manusia-manusia pembelajar yang luar biasa, yang nanti belum pernah dikenal dalam sejarah. Satu kelompok masyarakat pembelajar yang begitu tinggi, dan masyarakat yang haus ilmu seperti itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Dimanapun kebangkitan bangsa Jepang, kebangkitan bangsa Barat, kebangkitan bangsa Yahudi, itu selalu dimulai dari sifat haus ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam syairnya mengatakan, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu gak akan pernah dapat ilmu kecuali dengan 6 hal: dzakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa irsyadi ustadin, wa tuli zamanin. Kamu gak akan pernah dapat ilmu kecuali kamu dengan 6 hal. 1, kecerdasan. 2, wa hirsin, dan haus ilmu, tamak ilmu. Kita tidak boleh tamak terhadap harta, tapi boleh tamak terhadap ilmu. Ya, haus terus ya terhadap ilmu. Oleh Ibnu Sina, filosof yang terkenal itu, beliau membagi ladzatul insan jadi 2, ladzatul hissi wa ladzatul fikri. Manusia itu tingkat kelezatannya ada 2, 1 kelezatan indrawi, ya, kelezatan fisik, ya, kelezatan indrawi seperti kita puasa kemudian berbuka, lezat rasanya, itu ladzatul hissi. Tapi ada ladzatul fikri, orang yang merasa lezat ketika meraih ilmu, lebih daripada kelezatan hissi tadi itu. Orang yang meraih ladzatul iman, lezat sekali ketika dia bersujud, rindu dia untuk sujud pada Allah, rindu dia untuk zikir pada Allah. Itu kelezatan. Dan inilah sebetulnya buah saum, buah ibadah kita, ya, harus melahirkan kelezatan yang lebih tinggi daripada kelezatan hissi itu. Oleh karena itu kalau kita ditanya pendidikan terbaik kapan? Zaman Rasul. Nabi lah guru yang terbaik. Ya, beliau memberikan contoh teladan yang luar biasa. Masyarakat Madinah waktu dari masyarakat pembelajar. Di zaman itu tidak dijumpai seorang pemimpin seperti Rasulullah yang memerintahkan sahabatnya Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa asing, belajar bahasa Ibrani. Zaid bin Thabit itu penulis wahyu, diperintahkan Nabi belajar bahasa Ibrani pada orang Yahudi. Di zaman itu Rasulullah sudah perintahkan belajar bahasa Yahudi, karena dominasi ilmuwan Yahudi waktu itu sangat besar, dan Rasulullah tidak mau kalah. Kalau Yahudi kuat ekonominya, Rasulullah saingi dengan kekuatan ekonomi. Yahudi kuat ilmunya, orang Muslim dididik oleh Rasulullah menjadi kuat ilmunya.
Nanti akhirnya sahabat-sahabat Nabi itu mengalahkan kaum Yahudi. Sampai nanti beberapa ulama Yahudi masuk Islam. Ya, kita lihat bagaimana cara Rasulullah mendidik. Rasulullah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan sampai masyarakat Arab yang asalnya masyarakat pecandu minuman keras, orang-orang yang gila khamr, diubah oleh Rasulullah tidak sampai 20 tahun menjadi masyarakat yang benci minuman keras. Cari seluruh dunia pemimpin yang sanggup ya mengubah budaya masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Rasulullah mendidik sahabat-sahabat beliau menjadi orang-orang yang benci dengan korupsi. Sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah kalau Fatimah anakku mencuri, laqata'tu yadaha, aku potong tangannya. Seorang sahabat meninggal syahid di perang Khaybar. Rasulullah tidak mau mensolatkan. Tidak mau mensolatkan jenazahnya. Kata Rasulullah, silahkan kalian solati jenazah teman kalian. Karena apa? Karena dia curang. Dia menyembunyikan sedikit harta rampasan perang, beberapa dirham saja. Itu Rasulullah sudah marah. Beliau tidak mau mensolatkan jenazahnya. Orang yang meninggal biasanya ditutupi aibnya, ya, ditutupi aibnya. Tapi oleh Rasulullah ditashhir, diberikan sanksi yang sangat berat, yaitu tashhir, diumumkan kejahatannya meskipun dia sudah meninggal karena dia korupsi. Bagaimana kemudian masyarakat waktu itu tidak? Rasulullah sendiri seorang pemimpinnya, beliau memberikan contoh teladan yang sangat tinggi. Sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah keluar rumah, dikumpulkanlah masyarakat. Beliau katakan, siapa yang aku punya hutang, sampaikan, aku akan bayar, kata Rasulullah. Siapa yang pernah aku sakiti, silahkan balas. Silahkan cari seluruh pemimpin di muka bumi yang berani seperti Rasulullah. Siapa yang pernah aku sakiti, silahkan balaskan. Rasulullah memberikan contoh, sebelum meninggal selesai urusan di dunia. Utang selesai, urusan dengan manusia selesai. Karena nanti itu akan menghambat untuk masuk surga di akhirat. Pernah menzolimi orang lain, pernah mengambil hak orang lain, apalagi pernah menyiksa orang lain. Itu berat. Inilah sebetulnya kalau kita lihat nilai-nilai pendidikan Rasulullah, ketakwaan Rasulullah yang dibangun, ditanamkan oleh Rasulullah. Adibuhum, didiklah adab ya, dari keluarga kita, ya. Tokoh yang dalam Al-Quran diberikan gambaran menanamkan adab itu adalah Luqmanul Hakim. Menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, kata Luqman, aqimis shalah, tegakkan salat, dirikan salat. Itu orang tua yang harus menanamkan anaknya cinta salat. Bukan hanya diajarkan tata cara salat. Tugas guru adalah menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap salat. Setelah itu disambung ayat ini dengan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Perjuangkan kebenaran, belalah yang benar dan lawanlah kemungkaran, dan sabarlah kamu menerima apa yang menimpamu. Itulah perkara yang besar dalam agama kita. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi tugas kita orang tua itu adalah menanamkan anak-anak kita sejak di rumah menjadi pejuang. Sejak di rumah itulah jangan pernah kamu bohong, jangan pernah kamu nyontek. Seumur-umur jangan pernah, meskipun kamu harus tidak lulus. Jangan pernah kamu curang, jangan kamu dengki, jangan kamu hasad. Ini yang disebut dengan adibuhum. Tanamkanlah nilai-nilai adab sehingga anak itu tahu adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada sahabat Nabi, adab pada ulama, adab pada ilmu. Anak harus tahu mana ilmu yang penting, mana ilmu tidak penting, mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardu kifayah. Karena adab ini meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Dia tahu adab pada orang tuanya. Jangan sampai anak itu makin dia pinter, makin durhaka pada orang tua. Ya, jangan sampai anak itu tidak tahu bagaimana sopan santun pada sesama. Sampai dalam Al-Quran dikatakan waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Cara bersuara pun adab bersuara, adab berbicara
itu kita orang tua diperintahkan mengajari anak. Berarti kita harus belajar bahasa. Kapan kita berlaku sopan, kapan bahasa dipakai, harus tahu. Inilah yang kadang-kadang orang bilang ini pendidikan budi pekerti, padahal Al-Quran mengajarkan ini adab. Kalau adab itu ditegakkan, Islam akan tegak, pasti. Karena itulah yang berabad-abad sistem pendidikan Islam dari zaman Nabi, para ulama dulu tegakkan. Sehingga ketika dia berilmu tinggi, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tahu bagaimana ilmunya digunakan untuk kebaikan. Kalau orang biadab, orang tidak tahu adab, dia punya ilmu tinggi, dia akan gunakan ilmunya itu untuk kejahatan. Karena dia tidak tahu ilmu yang mestinya diabdikan untuk beribadah pada Allah, dia gunakan ilmu untuk memeras manusia. Dia gunakan ilmu itu untuk merusak ya alam semesta ini. Karena dia tidak tahu bagaimana menggunakan ilmunya itu. Itulah sekali lagi Allah. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, maknanya adalah adibuhum wa allimuhum. Didiklah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita supaya menjadi manusia yang tahu adab ya, dan tahu ilmu, bagaimana beradab dan bagaimana berilmu yang benar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baik, manusia yang meningkatkan ketakwaan kita dan semakin beradab ya kepada Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.